Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lia. Di sini jadi kami dari kelompok 4 ingin mewawancari Mbak Lia Wulandari selaku dosen politik Universitas Bakri mengenai trias politika dan kebijakan publik. Bagaimana sih dinamika atau siapa yang sebenarnya membuat keputusan atau kebijakan publik di Indonesia. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan lebih dahulu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Humaila Hakimah, lalu ada Tria Ayu Anggraini, dan saya sendiri Intan Kamelia Putri. Dalam konteks trias politika di Indonesia itu siapa sih yang sebenarnya paling berperan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah itu eksekutif, legislatif, atau birokrasi, atau yudikatif? Secara teori sebenarnya kita itu udah kebagi-baginya sebenarnya ini ya, setara, diusahakan setara ya antara 3 lembaga itu. Misalnya legislatif itu ada DPR sama DPD gitu kan. Terus mereka sama-sama dipilih langsung walaupun dapilnya beda, walaupun sistem pemilihannya beda, satu lewat partai, dicaloninnya satu independen gitu. Nah, terus tapi pada kenyataannya DPD itu biasanya DPR nggak bisa kepilih lagi lewat jalur independen atau dia keluar dari partai gitu ya. Jadi banyak ininya, banyak diimplementasinya itu akhirnya jadi banyak lubangnya gitu ya. Terus di satu sisi presiden dulu kan dipilih sama DPR, MPR ya, dari partai politik gitu, dari fraksi yang dapat kursi di partai politik. Makanya selama 32 tahun kita nggak ganti dulu kan. Nah, setelah reformasi akhirnya setelah amandemen undang-undang akhirnya presiden sekarang dipilih langsung gitu kan. Secara langsung. Gunanya untuk apa? Biar presiden katanya setara sama legislatif, eksekutif sama legislatifnya setara, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat gitu kan. Seharusnya kan begitu. Tapi nyatanya undang-undang bilang yang bisa mencalonkan presiden itu ya partai politik yang punya kursi gitu, yang dapat suara di pemilu gitu kan, dan dapat kursi di pemilu, dan itu juga harus berapa persen gitu kan. Jadinya ya sama aja gitu. Jadi nggak bisa independen banget juga gitu kan, nggak setara juga. Terus makanya yudikatif itu harus independen, harus setara juga gitu kan. Kita ada MK nih yang bisa membatalkan undang-undang atau merevisi undang-undang gitu ya. Dan katanya setara gitu ya. Tapi hakim MK dipilihnya ke siapa? Lewat seleksinya ke siapa? Jadi ada presiden, ada DPR, terus dia lewat seleksi juga gitu ya. Jadi kayak ya gimana gitu. Nggak bisa benar-benar independen atau bebas gitu. Jadi tapi mereka bisa punya kekuasaan yang saling mengontrol, saling mengawasi sebenarnya. Tapi pada kenyataannya kayak terakhir ini, sejak beberapa tahun terakhir ini akhirnya jadi eksekutif yang paling kuat. Kenapa? Karena dia yang megang anggaran negaranya itu, anggaran negara paling besar gitu kan. Bagaimana sih peran birokrasi juga mempengaruhi arah dan hasil kebijakan publik di tengah pembagian kekuasaan trias politika di Indonesia? Apakah peran birokrasi itu istilahnya sudah berperan sebagai aktor nyata gitu dalam proses kebijakan publik? Dinamikanya tuh menurut Mbak tuh bagaimana sih Mbak? Paradigmanya masih belum seideal itu gitu, karena masih ya yang paling tinggi jabatannya gitulah ya, yang akhirnya kita harus ikutin kata-katanya gitu kan. Dan kalau enggak ya karirnya mandek atau jadinya susah berkembang karirnya gitu, atau ya mutasi ya. Malah yang jadi parah itu kalau misalnya nih
pilkada atau ganti kepala daerah gitu ya, itu biasanya mereka bawa banyak rombongan gitu ke pemerintahan, yang akhirnya ya kayak sekarang buktinya ganti presiden nambah kementerian, kementerian banyak yang dipecah, muncul lembaga-lembaga baru, muncul departemen divisi baru gitu kan, terus banyak jabatan-jabatan baru gitu, dan itu akhirnya membuat koordinasi yang sudah pernah berjalan, sudah pernah itu harus mulai lagi dari nol gitu, dan semua orang masih meraba-raba ini tugasnya apa, itu tugasnya apa gitu, terus nanti koordinasinya kemana, ke siapa gitu, dan untuk investor itu atau untuk masyarakat itu membingungkan karena akhirnya bahkan di DPR aja komisi udah berubah lagi tugas-tugasnya kayak gitu, jadi akhirnya harus mulai dari nol lagi, harus belajar dari nol lagi gitu. Apa yang sudah ada, padahal kan katanya pemerintahnya ini mau melanjutkan, tapi akhirnya berubah juga, bahkan nama kementerian aja ganti-ganti, bahkan kita nih kampus sekarang dipecah, tadinya Mendikbud sekarang jadi 2 gitu kan, dan menterinya udah 2 kali ganti ya kayak gitu. Jadi di satu sisi si birokrasi ini kan tugasnya harusnya membantu implementasi kebijakan ya dan melayani rakyat gitu kan, tapi nggak ada kekuasaan apa-apa kan si birokrasi ini, karena kan dia nggak 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 punya kekuasaan di membuat peraturannya, atau mereka mungkin membuat draftnya, membantu membuat draft dan membuat rancangan kebijakannya, tapi kan keputusan akhirnya bukan di mereka gitu ya, dan di situ mereka kan harus netral juga dan apa kata pimpinan gitu kan, jadi di situ terbatas geraknya. Oke, Mbak. Menurut pandangan Mbak, apa sih tantangan terbesar kita agar sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu benar-benar bisa menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat gitu. Kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan untuk memastikan gitu proses pengambilan keputusan atau kebijakan itu lebih transparan dan akuntabel. Uh, sebenarnya ini dari dulu udah digembar-gembor ya, lebih pemerintah lebih transparan, lebih terbuka untuk apa masukan dari masyarakat gitu ya. Dan sebenarnya udah mulai ada misalnya kita punya, mereka mau dengerin komplain, nggak mau dengerin sih, tapi mereka punya aplikasi untuk komplain tuh ya, kayak lapor.go.id misalnya salah satu, walaupun itu baru ke pelayan publik aja. Terus kalau untuk pembuatan kebijakan, undang-undang atau peraturan pemerintah itu mulai ada konsultasi publik ya, walaupun nggak tahu dipakai apa enggak ya rekomendasinya. Dan kebanyakan belum dipakai sih. Tapi paling nggak mereka mulai ada itu gitu, dan itu ada di penyusunan undang-undang dan penyusunan peraturan pemerintah gitu, pemerintah dan konteksnya. Dan di kalaupun itu mungkin kurang efektif ya, ya kita udah ada juga kan istilah soal viral justice system, di mana ya mau nggak mau masyarakatnya harus kritis, masyarakatnya harus sadar gitu kalau kita harus lebih kritis ke pemerintah, nggak melulu didukung gitu ya. Kalau misalnya mereka bikin kebijakan yang salah gitu, kita juga harus berani bersuara dan memastikan gimana kita bisa bersuara dengan lebih bebas tanpa takut di penjara atau apa, itu yang penting ya buat kita, buat masyarakat sipil, buat kita yang bukan siapa-siapa gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya itu kan sekarang ini kayak sosial media itu satu-satunya cara yang bikin suara kita didengar gitu, dan masyarakat bisa dari Papua kayak dari Maluku atau dari ujung Aceh atau dari Natuna gitu, dari manapun bisa share di sosial media gitu kan, nggak harus pakai ongkos gitu, ke Jakarta dulu baru dia gitu.
Jadi itu ruang baru untuk demokrasi di mana kita bisa bersuara gitu kan, kita bisa kasih komentar atau pendapat gitu. Jadi mudah-mudahan nih, dan sekarang pemerintah masih ngedengerin gitu ya, masih takut kalau dikritik lewat situ. Makanya responnya masih positif kalau udah ada yang viral-viral gitu. Tapi di satu sisi mereka mulai pinter, mulai bayar influencer, buzzer untuk menandingi itu gitu kan. Tapi di satu sisi kalau rakyatnya lebih pinter dan kesadaran politik rakyatnya ini, pasti buzzer itu kalah sama suara rakyat di sosial media gitu kan. Karena nggak mampu dia bayar buzzer 250 juta penduduk gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang penting masih kebuka itu ya, demokrasi di ruang digitalnya itu. Jadi kita masih bisa bersuara. Jadi, dapat disimpulkan, berdasarkan wawancara tersebut, secara normatif, pembagian kekuasaan di Indonesia telah diatur secara seimbang melalui mekanisme hukum yang menempatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam posisi saling mengontrol. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kekuasaan masih cenderung didominasi oleh eksekutif dan partai politik. Kondisi ini menempatkan birokrasi pada posisi yang terbatas sebagai pelaksana kebijakan yang terikat pada hierarki jabatan, sehingga arah dan hasil kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang berkembang. Dalam situasi tersebut, kontrol publik melalui pemanfaatan media sosial muncul sebagai saluran alternatif bagi masyarakat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik.